Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kamu semua sehat-sehat selalu ya. Tadi kisahnya terputus ya. Maklum, perangkatnya habis baterainya ya. Oke, kita sambung lagi ya ceritanya. Tadi kita sampai pada kisah tentang Warokoh ya. Sambil teman-teman kita berada di kebun durian ini, teman-teman tahu ya, ini adalah durian, dan ini duriannya baru segede gini ya. Dan ini apa ya, ini pepentulnya. Ini bunganya kayak gitu kan, bunganya. Nah, ini bunga durian, nanti bisa lihat mana yang jantan mana betinanya ya. Yang jelas nanti yang jadi duriannya yang seperti itu tuh, kayak gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, tadi kita kisahnya sudah sampai pada, nanti sambil kita lihat-lihat durian ini ya. Tadi kita sudah sampai pada apa sih namanya tuh, kisah tentang Warokoh ya. Warokoh yang mana kalau Kanjeng Nabi itu usai melakukan tawaf begitu ya. Usai melakukan tawaf itu usai melakukan kholwat di Gua Hiro, nah Rasulullah SAW itu beraktivitas seperti biasanya ya. Beliau pergi ke Ka'bah kayak gitu ya, lalu tawaf. Nah, saat sedang tawaf itulah beliau bertemu dengan Warokoh kayak gitu ya, Warokoh. Nah, ketika bertemu dengan Warokoh ini, teman-teman semuanya, apa yang terjadi? Nah, tadi kan kita udah tadi di pagi hari kita udah simak bagaimana kisah Warokoh. Oh, ini ada nanas juga ya. Lihat nanasnya ya. Nanasnya teman-teman tahu ya, nanas seperti apa rasanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika sedang tawaf ini ya, Nabi itu bertemu dengan Warokoh bin Naufal ya. Nah, Warokoh bin Naufal yang tadi sudah mendapatkan informasi dari saudaranya, yaitu Siti Khadijah, tentang apa yang kemudian dialami oleh apa namanya itu, Rasulullah SAW ya. Itu lihat ya, itu ininya tuh, lihat mateng banget ya. Mateng banget kelihatannya ya, kayak gitu. Jadi ketika Warokoh itu bertemu dengan Rasulullah SAW, nah Warokoh itu berkata, "Wahai sepupuku, tuturkanlah kepadaku apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Tuturkanlah kepadaku apa yang kau lihat dan dengar," kayak gitu ya. Rasulullah SAW menuturkan apa yang beliau lihat tersebut, kayak gitu ya. Dia menuturkan apa yang beliau lihat dan dengar kepada Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal berkata, setelah mendengarkan apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, Warokoh bin Naufal itu berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh engkau adalah nabi untuk umat ini. Sungguh Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, kini telah datang kepadamu." Kayak gitu ya. Engkau pasti akan didustakan. Engkau pasti akan didustakan. Engkau pasti akan didustakan. Kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian dia mengatakan, engkau pasti akan didustakan, disakiti, diusir, dan diperangi. Seandainya aku masih hidup pada hari itu, pasti aku menolong Allah dengan pertolongan yang diketahuinya. Begitu kata Warokoh. Jadi Warokoh itu seperti mengetahui ilmu yang sudah dipelajari mungkin ya, tentang ciri-ciri akan datangnya Nabi, kayak gitu kan, seperti itu. Nah kemudian Warokoh bin Naufal ini mencium ubun-ubun Rasulullah SAW ya. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Kemudian Ibnu Ishaq berkata ya, Ibnu Ishaq berkata, nah Ibnu Ishaq itu berkata, kali pertama Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW itu adalah ketika adalah pada bulan Ramadan ya, dimana Allah Azza wa Jalla itu berfirman ya di bulan Ramadan tersebut ya. Firmannya, Allah Azza wa Jalla berfirman yang bunyinya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ya, unzila, Syahrul Ramadan alladzi, yang di bulan Ramadan tersebut tuh, unzila diturunkan, fihi, di dalam Al-Quran tersebut, di dalamnya itu adalah Al-Quran, huda linnas, yang Al-Quran ini menjadi petunjuk, wabayinat linnas, bagi manusia, wabayinat, dan juga penjelasan.
minal huda, dan dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil, kayak gitu ya. Jadi sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudzal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, kayak gitu ya. Nah, Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid mengimani Rasulullah SAW dan membenarkan seluruh yang beliau bawa dari Allah serta memberikan dukungan sepenuhnya dalam melaksanakan perintah Allah. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah. Maka dengan masuk Islamnya Khadijah binti Khuwailid ini, teman-teman semuanya, beban Rasulullah SAW semakin ringan. Jika Rasulullah mendengar umpatan dan caci maki terhadap beliau yang membuatnya sedih, Allah akan menghilangkan kesedihannya itu melalui Khadijah binti Khuwailid, istrinya tentunya, ya, saat beliau kembali kepadanya. Khadijah Khuwailid memotivasi beliau, meringankan bebannya, membenarkannya, dan menganggap remeh reaksi negatif manusia terhadap beliau. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Khadijah binti Khuwailid. Ya, bahkan dalam sebuah keterangan sampai dikatakan la rohaita badal yaum, ya, tidak ada waktu istirahat setelah hari ini. Begitu kata Rasulullah SAW, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, mengingat tugas penting yang kemudian diemban untuk menyampaikan risalah Islam, ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, nah, tahukah kamu Khadijah tersebut adalah wanita pertama yang masuk Islam? Pertanyaannya adalah, siapakah laki-laki pertama yang masuk Islam? Siapakah lelaki yang pertama masuk Islam? Baik, teman-teman pengen tahu? Ya, oke, kalau pengen tahu kita lanjutkan ya. Ibnu Ishaq berkata, laki-laki pertama yang mengimani Rasulullah SAW, sholat bersama beliau, kayak gitu ya, dan membenarkan risalahnya, ialah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali putranya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah putra dari Abdul Muthalib. Semoga Allah meridhoinya. Saat itu ia baru berumur 10 tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib ini baru berusia 10 tahun ketika beliau masuk Islam. Tentu dalam hitungan Hijriah ya. Berarti sekitar kurang dari 10 tahun kalau dalam hitungan Masehi ya. Nah, teman-teman semuanya, Ali bin Abi Thalib ya. Keren banget ya, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib ini lelaki pertama masuk Islam sejak kecil ya. Ia membersamai Nabi Muhammad SAW. Bukan saja belajar Islam dengan Nabi, tapi juga beliau menemani Nabi menapaki jalan membersamainya dalam suka maupun duka dari mulai kecil ya, teman-teman semuanya. Inilah power of anak muda. Jadi bagaimana anak muda sejak kecil beliau sudah bersama dengan Nabi untuk kemudian berdakwah atau berkontribusi untuk menemani Rasulullah SAW, kayak gitu ya, seperti itu teman-teman. Baik, Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Naji bercerita kepadaku dari Mujahid, gitu ya, dari Mujahid bin Jabar bin Abu Al-Hajjaj yang berkata, di antara nikmat Allah yang dikaruniakan pada Ali bin Abi Thalib dan kebaikan yang Allah anugerahkan untuknya itu adalah saat orang-orang Quraisy ditimpa krisis berkepanjangan, sedang Abu Thalib mempunyai tanggungan menghidupi anak-anaknya yang banyak. Jadi beliau tuh memiliki tanggungan anaknya yang begitu banyak ya, teman-teman semuanya, kayak gitu ya, begitu banyak sekali. Nah, Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Al-Abbas, orang Bani Hashim yang paling kaya ketika itu. Jadi pamannya ini orang paling kaya saat itu ya, ketika itu. Sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abbas tersebut ya, orang yang paling kaya dari Bani Hashim. Beliau mengatakan, yang perkataannya adalah kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib mempunyai banyak tanggungan. Abu Thalib itu memiliki banyak tanggungan. Sedangkan orang-orang di saat sekarang sedang ditimpa krisis seperti yang engkau saksikan. Marilah kita pergi bersama-sama untuk menemuinya, lalu kita ringankan bebannya. Aku membesarkan satu orang anaknya dan engkau juga membesarkan satu orang anaknya daripadanya.
Jadi kita minta 2 orang anaknya. Al-Abbas berkata, baiklah. Kemudian Rasulullah SAW dan Al-Abbas pergi ke rumah Abu Thalib. Sesampainya di rumah Abu Thalib, keduanya berkata, kami berdua ingin meringankan bebanmu sampai krisis yang melanda penduduk Quraisy berakhir. Abu Thalib berkata, apabila kalian berdua membiarkan Aqil tetap bersamaku, maka lakukanlah apa yang kalian berdua inginkan. Kayak gitu. Ibnu Hisham berkata, ada yang menyebutkan bahwa Abu Thalib meminta agar Aqil dan Thalib dibiarkan bersama dirinya. Aqil dan Thalib ini tentu adalah anak dari Abu Thalib ya. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW mengambil Ali dan membawanya ke rumah beliau, sedang Al-Abbas memungut Ja'far dan membawanya ke rumahnya. Ali tinggal bersama Rasulullah SAW sampai beliau diutus Allah sebagai utusannya. Ali radhiyallahu anhu mengikuti beliau, beriman kepada beliau dan membenarkan beliau. Sementara Ja'far tinggal bersama Al-Abbas hingga ia masuk Islam dan bisa berdikari. Ja'far ini salah seorang sahabat Nabi yang nanti ikut hijrah ke Habasyah ya teman-teman, dan di sanalah beliau termasuk orang yang kemudian memberikan penjelasan kepada orang-orang Quraisy saat mereka ingin kembali para pemuda Quraisy. Dan Ja'far bin Abu Thalib inilah yang kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan surat Maryam ya di hadapan Raja Najasyi, Raja Habsyah saat itu ya, kayak gitu. Baik teman-teman semuanya, kayak gitu ya. Kita lanjutkan kembali ya. Ibnu Ishaq berkata, sebagian pakar itu menuturkan ya bahwa apabila waktu sholat tiba, Rasulullah SAW berangkat menuju Sib ditemani Ali bin Abi Thalib dengan rahasia dan tidak diketahui oleh ayah Ali, yaitu Abu Thalib, pamannya, dan kaumnya juga tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib itu mendirikan sholat 5 waktu di tempat tersebut. Sore harinya mereka pulang ke rumah. Itulah yang mereka berdua lakukan dalam jangka waktu tertentu hingga akhirnya Abu Thalib memergoki keduanya sedang dalam keadaan sholat. Abu Thalib bertanya Rasulullah SAW, wahai anak keponakanku, agama apa yang kau peluk yang kulihat tadi? Ya, Rasulullah SAW menjawab, wahai pamanku, ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama para rasulnya, dan agama bapa kita Ibrahim. Atau sebagaimana Rasulullah sabdakan, Allah telah mengutus aku sebagai Rasul kepada seluruh hambanya. Sedangkan engkau, wahai pamanku, adalah orang yang paling berhak aku nasihati dan aku ajak kepada hidayah ini. Engkaulah sosok paling layak menerima dakwahku dan mendukungku di dalamnya. Ya. Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, sungguh tidak mungkin bagiku bisa meninggalkan agama leluhurku dan tradisi yang bisa mereka lakukan. Meski begitu, demi Allah takkan kubiarkan. Ya, demi Allah takkan kubiarkan ada seorang pun yang berbuat jahat kepadamu selagi aku masih ada. Banyak yang mengatakan bahwa Abu Thalib berkata kepada Ali bin Abi Thalib, anakku, agama apakah yang kau peluk? Ali bin Abi Thalib menjawab, ayahanda, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, aku membenarkan risalahnya, sholat bersamanya dan mengikuti beliau. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib berkata kepada Ali, anaknya ya, jika ia menyuruhmu pada kebaikan, maka ikutilah. Kayak gitu. Ya, demikian teman-teman kisah bagaimana lelaki pertama yang masuk Islam ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang kelak kita kenal Ali bin Abi Thalib itu adalah dengan pedangnya yang bermata dua ya, atau bermata yang dikenal dengan kehebatannya ya. Ali bin Abi Thalib ini masih muda ya, dan beliau sudah berdakwah bersama Nabi di usia muda, sudah berkontribusi peduli terhadap kondisi masyarakat saat itu, kemudian membersamai Nabi, dan kelak nanti beliau akan menjadi sosok yang orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Rasul beserta Allah dan Rasulnya pun akan mencintai beliau. Baik teman-teman semuanya, itu pelajaran yang kita bisa dapatkan ya. Mudah-mudahan berteman membersamai dengan kisah-kisah Nabi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sambil kita berada di sini ya teman-teman ya, bisa lihat luar biasa ya bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan buah-buahan ini ya. Bagaimana buah-buah ini bisa tumbuh, masak, matang ya, kemudian kita menjadi makanan.
Makanya di dalam beberapa Al-Quran tuh ngajak berpikir kepada kita ya, ngajak berpikir kepada kita, seperti yang dalam surat Abasa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Ya, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan, kayak gitu ya. Baik teman-teman semua, dari kebun alpukat, durian dan nanas, selamat berjumpa dengan teman-teman. Sampai jumpa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, dislike kalau tidak suka ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.